Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hari ini tepat tanggal 30 September 2022. Tanggal di mana kita sebagai bangsa Indonesia mengalami peristiwa pahit yang sebelumnya juga terjadi banyak pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang sudah menjadi partai terlarang karena pemberontakannya yang berkali-kali terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Islam tidak pernah mempermasalahkan agama apapun. Orang untuk menjadi warga di sebuah negara, maka Islam bisa mengayomi setiap agama, bahkan yang tidak beragama sekalipun, selama mereka tunduk kepada pemerintahan Islam dan berniat baik untuk bekerja sama dengan umat Islam dan tidak memerangi umat Islam. Namun lain halnya dengan Partai Komunis Indonesia. Ideologi komunis yang ada di Indonesia telah terbukti secara nyata berkali-kali melakukan pemberontakan dan itu sangat merugikan umat Islam di Indonesia pada khususnya. Sehingga tidak salah kiranya ketika partai ini dijadikan sebagai partai terlarang. Namun sebagaimana ideologi, dia tidak pernah bisa mati. Dia akan terus hidup selama obornya masih ada. Komunis tidak akan pernah hidup di negara yang sejahtera. Tapi komunis akan terus hidup di negara dengan rakyat yang terus-menerus mengalami penderitaan, kesengsaraan dan pahitnya hidup. Terlebih lagi kita mengalami banyak ujian sebagai warga negara Indonesia. BBM naik sampai 10.000 di saat rakyat baru mulai bangkit setelah corona 2 tahun yang menyebabkan luar biasa penderitaan pada rakyat. Nah, di kesempatan yang singkat ini, Al-Fakir ingin mengkorelasikan perjuangan kita umat Islam untuk menangkal kebangkitan faham komunis ini dengan sebentar lagi kita akan memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau juga mengalami penderitaan, kesulitan dalam berdakwah dan begitu banyak hal-hal yang sangat bisa menjadi teladan buat kita semua. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di antaranya tentang perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, di antaranya dalam satu surah yang cukup terkenal, surah Al-Anfal. Satu surah Makkiyah di dalam satu ayat Makkiyah di dalam surah Madaniyah. Ayat itu ayat ke-30 di surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah mengawali ayat ini dengan kata wa'id, dan ingatlah. Para ulama ahli tafsir memberikan kaidah kepada kita bahwa jika ada satu ayat yang diawali dengan kata id, maka sejarah yang ada di ayat itu
adalah sejarah yang akan selalu terulang sepanjang zaman, dengan tempat yang berbeda, dengan orang yang berbeda, dengan kejadian yang sama. Maka kita perlu untuk mengambil pelajaran dari ayat ini. Apa kata Allah? Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir ingin berbuat makar kepadamu wahai Rasulullah. Ketika dikatakan bika kepadamu, maka secara hakikat bukan hanya kepada Rasulullah, tapi kepada siapapun yang membawa risalah yang dibawa oleh Rasulullah, siapapun yang menyebarkan kebenaran yang disebarkan oleh Rasulullah, siapapun yang berada di jalan Rasulullah, maka orang-orang kafir akan terus berbuat makar kepada mereka. Apa bentuk makar mereka? Liyuthbituk, yaitu mereka membelenggumu, mempersempit ruang gerakmu. Au yaqtuluk, atau mereka ingin membunuhmu. Percobaan pembunuhan ini juga dialami oleh Rasulullah. Hampir-hampir beliau dibunuh. Au yukhrijuk, atau mengeluarkan engkau dari kampung halamanmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka ingin membuat makar, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas makar. Jika kita berkaca kepada sirah nabawiyah, maka kita akan temukan bukan hanya 3, tapi banyak kesulitan yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang mana kita tahu bahwa tantangan dalam berdakwah adalah bagian dari sunnatul dakwah. Sunnah dalam berdakwah itu ada 3. Yang pertama, talut tarid, panjang jalannya. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Itu usia dakwahnya. Usia fisiknya, sebagian ulama mengatakan 1000 tahun, sebagian ulama mengatakan 2000 tahun. Berapa umat yang beliau dapat? Sebagian ulama mengatakan 8 orang, sebagian lain mengatakan 12 orang, sebagian lain mengatakan 20 orang, 40 orang, paling banyak riwayat mengatakan 80 orang. Dalam 2000 tahun, 950 tahun berdakwah, hanya mendapatkan umat 80 orang menurut riwayat terbanyak. Sunnah dalam berdakwah yang kedua adalah qillatur rijal, sedikit pendukungnya. Karena kita tahu bahwa dakwah ini sedikit pendukungnya, maka kita harus lakukan 2 hal. Yang pertama, riayah, penjagaan kepada orang yang sudah berkomitmen dengan jalan dakwah ini. Dan rekrutmen terus menerus agar orang yang ingin berada dalam jamaah, berada dalam jalan dakwah itu semakin banyak, sehingga semakin banyak orang yang tercerahkan dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kasratul hada, banyak tantangannya, banyak ujiannya. Dan itulah yang dialami oleh setiap nabi sepanjang zaman, tidak terkecuali Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama ujian yang beliau alami adalah ujian caci maki. Tujuannya jelas, agar beliau jatuh mentalnya dan berhenti beliau dari dakwah. Tapi apakah hal itu terjadi? Demi Allah tidak. Beliau diuji dengan caci maki orang kafir setiap hari tanpa henti. Di rumah beliau dicaci maki, di pasar beliau dicaci maki, di tempat perkumpulan beliau dicaci maki. Padahal mereka yang mencaci maki Rasulullah itu juga dulu orang yang menggelari Rasulullah dengan sebutan Al-Amin. Mereka yang katakan Rasulullah orang yang terpercaya, mereka juga yang mencaci maki Rasulullah. Mereka adalah orang yang goncang akalnya. Hampir-hampir saja mereka gila, karena tidak masuk akal. Baru saja mereka katakan orang Ta'ala terpercaya, lalu mereka caci maki. Pada hakikatnya mereka mencaci maki diri mereka sendiri. Apa yang beliau lakukan? Beliau biarkan caci maki itu, enggak peduli. Yang membantah caci maki itu justru Allah Subhanahu wa taala, justru para sahabat yang membantah. Ada pencaci maki yang berkaitan dengan diri beliau pribadi, beliau hiraukan, diam, enggak peduli, dakwah tetap berjalan. Ketika orang-orang kafir Quraisy melihat bahwa dakwah beliau tetap berjalan, maka yang kedua mereka lakukan adalah menyebarkan fitnah
kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ketika ada jamaah haji datang ke Mekah, maka jamaah itu akan segera dihalau oleh mereka, dan mereka akan berkata, jangan dekati orang bernama Muhammad, karena dia bisa mempengaruhi kalian dengan syairnya, dia bisa berbuat sihir dan segala macam, sehingga menyebabkan kalian terpisah dari keluarga kalian, dan kalian tidak akan mampu kembali ke kampung halaman kalian. Apa yang terjadi? Banyak orang yang terpengaruh dengan fitnah itu. Bahkan ada seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW, dulu di masa kafirnya, di masa jahiliyahnya, dia sampai menutup telinganya dengan kapas, saking takutnya terpengaruh dengan ucapan Rasulullah Muhammad SAW. Apakah beliau tidak membantah fitnah itu? Tidak, beliau bantah. Apakah beliau habiskan waktu untuk membantah fitnah itu? Tidak. Beliau tanggapi fitnah itu seperlunya, sisanya waktunya beliau habiskan untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Fitnah gagal menghentikan dakwah Rasulullah. Apalagi yang dilakukan orang kafir, mereka lakukan teror kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, teror fisik mereka tidak berani lakukan, tapi teror mental berani mereka lakukan. Mereka siksa orang-orang yang masuk Islam di antara budak-budak yang mereka miliki, sampai akhirnya di antara mereka ada yang syahid. Di antaranya Sumayyah, wanita pertama yang mati untuk menegakkan agamanya, untuk membela kepercayaannya. Bukan kita laki-laki, wanita. Lalu ayahnya, suaminya Sumayyah, sampai Rasulullah Muhammad SAW berkata, "Sabran ala Yasir, fa inna mau'idukumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau lakukan? Beliau berpikir, apa solusinya? Dakwah tidak boleh berhenti, tapi teror harus segera berhentikan. Akhirnya beliau hijrahkan sahabat-sahabat yang berada dalam teror itu ke Habasyah, sampai akhirnya beliau tenang dan menyebarkan dakwah seperti sedia kala. Ternyata ini juga belum berhenti membuat Rasulullah berhenti, belum berhasil membuat Rasulullah berhenti untuk berdakwah. Lalu mereka lakukan makar selanjutnya. Apa itu? Diboikotlah Rasulullah, liyusbituk, dalam ayat ini. Mereka boikot Rasulullah, dihadang siapapun yang ingin berdagang dengan Rasulullah, dilarang siapapun yang ingin menikahkan anaknya dengan anak Rasulullah, diharamkan siapapun yang ingin bercengkerama, ingin bersendagurau, ingin menyapa sekadar menyapa, diharamkan oleh mereka, dilarang semua orang. Tanda tangan Bismillah dengan menyebut nama Allah, mereka buat makar itu. Tapi Allah balas makar mereka. Apa? Allah sadarkan sebagian kabilah sehingga mereka ingin merobek perjanjian itu. Sebelum mereka sempat merobeknya, Allah terlebih dahulu mengirimkan rayap untuk memakan perjanjian itu, kecuali perkataan Bismillah. Allah. Apakah boikot ini selesai? Tidak. Mereka lakukan upaya lain. Kalau tadi upaya kasar, upaya kekerasan, mereka lakukan upaya lemah lembut, lobby. Wahai Muhammad, bukankah kita saudara? Kenapa tidak kita damai saja? Apa maksudmu damai? Ya damai. 1 tahun kamu sembah Tuhan kami, 1 tahun kami sembah Tuhan kamu. Adil? Tidak. Baik, 1 tahun kami sembah Tuhan kamu, 1 bulan kamu sembah Tuhan kami. Adil? Tidak, kata Rasul. Baik, 1 hari kamu sembah Tuhan kami, 1 tahun kami masuk agama kamu. Adil? Tidak, kata Rasulullah. Baik, tawaran terakhir, kami masuk agama kamu dengan syarat 1. Kau usap berhala kami di depan semua orang. Kalau urusan nyembah, jelas enggak. Kalau urusan usap berhala, entar dulu. Ternyata Allah menurunkan surah Al-Kafir. Dengan tegas Allah katakan, "Qul," katakanlah wahai Rasulullah, "Ya ayyuhal kafirun," orang-orang kafir. Menyebut kafir kepada orang kafir dibolehkan dalam konteks seperti ini.
ketika mereka mau campur adukan agama, ketika mereka menunjukkan permusuhannya kepada umat Islam. Tapi dalam konteks umum bermuamalah, Allah mengajarkan kita memanggil mereka dengan sebutan yang umum. Allah memanggil mereka dengan sebutan ya ahlul kitab, ya ayyuhan nas, dan panggilan-panggilan lain. Lalu ternyata tawaran ini tidak diterima oleh Rasulullah. Lalu mereka lobby kepada Abu Talib. Mau apa Muhammad itu? Mau wanita, kami kumpulkan wanita paling cantik. Mau harta, kami kumpulkan harta agar dia jadi orang paling kaya di antara kami. Mau jadi raja, kami angkat dia jadi raja dengan syarat satu, jangan lagi menyebarkan ajaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Rasul jawab dengan jawaban yang lebih tegas dari itu. Seandainya mereka menyerahkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku berhenti berdakwah, maka aku tidak akan pernah berhenti menyebarkan agama Allah ini sampai Allah memenangkan agamaku, atau aku harus mati bersamanya. Tidak berhasil makar mereka. Makar terakhir dilakukan, yaitu rencana pembunuhan kepada Rasulullah. Berkumpul mereka di Darun Nadwah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Berkumpul Abu Jahal, berkumpul mereka semua di Darun Nadwah, merencanakan apa yang harus dilakukan. Ikut pula iblis menyamar sebagai seorang kakek-kakek. Yaudah, kita bunuh saja Muhammad itu, kata iblis. Jangan. Kalau kamu bunuh Muhammad, maka dia kabilahnya akan memerangi kamu dan kamu akan kalah karena kabilahnya banyak orangnya. Kita usir saja Muhammad. Jangan, kata iblis. Seandainya kamu usir Muhammad, dia itu mempunyai kemampuan diplomasi yang sangat ulung. Dia akan mempengaruhi banyak orang dan dia akan kembali untuk mengalahkan kalian. Bunuh jangan, usir jangan. Lalu apa saran kamu? Iblis berkata, pilih satu pemuda dari setiap kabilah, tebas Muhammad dalam satu kali tebasan, sehingga nanti darah Muhammad akan menjadi sia-sia. Begitu bencinya iblis kepada Rasulullah, sampai orang-orang kafir diajarin sama iblis. Sampai akhirnya semua pemuda-pemuda pilihan dari masing-masing kabilah itu berdiri siap untuk membunuh Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Allah berikan rasa kantuk kepada mereka, dan alhamdulillah Allah izinkan Rasulullah berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Besar perjuangan Rasulullah, besar hutang jasa kita kepada Rasulullah. Maka jangan pernah kita berhenti, jangan pernah kita malas untuk bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jangan pernah kita berhenti dan malas untuk mengikuti setiap perjuangan dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma aghnina bi halalika an haramik bi ta'atika ma'siyatika bi wahdika man siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.